Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di penghujung Ramadan ini semoga dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para pemenang. Pemenang dari sebuah pertarungan yang amat sengit antara kita dengan nafsu kita. Peperangan yang amat besar yang dikatakan Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil ke jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Kita perang kepada hawa nafsu kita sendiri. Apakah kita ini seorang pemenang? Bagaimana sifat atau sikap dari seorang pemenang? Kalau kita melihat orang-orang terdahulu, mereka ketika melakukan sesuatu amal perbuatan, mereka pikirkan cara berbuat yang terbaik dari amal itu. Namun, setelah selesai mereka lakukan, maka mereka lebih memikirkan bagaimana nasib amalan mereka yang mereka kerjakan itu, hingga mereka berharap al-qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal mereka hidup di dua musim. Mereka mengenal hanya dua musim. Tidak ada musim ketiga. Musim itu terbagi dan berputar di bulan Ramadan. 5,5 bulan selepas Ramadan, keadaan mereka masuk musim pertama. Apa itu musim pertama? Mereka menangisi kepergian Ramadan karena mereka takut dan bertanya-tanya di hati mereka, apakah saya diterima ibadah Ramadan tersebut? Mereka tangisi bulan itu yang telah pergi begitu saja meninggalkan mereka. Setelah 5,5 bulan, mereka masuk di musim kedua. Musim apa? Musim tadarru' mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek di hadapan Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, sehingga subhanallah, hidup mereka setahun penuh tidak pernah berpisah dari bulan Ramadan. Ini diantara ciri pemenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ketika turun ayat ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang bermaksiat dengan segala macam jenis maksiat tersebut? Karena Allah katakan mereka orang-orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Setelah mereka kerjakan pekerjaan tersebut, wa qulubuhum wajilah, hati mereka wajal, hati mereka dilanda ketakutan yang amat sangat. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, sebab mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, penentu, penghitung segala sesuatu tanpa ada celah sedikit pun dalam hitungannya. Mereka ketakutan. Apa jawab Rasulullah? Nabi katakan, la ya bnatas siddiq, tidak, bukan semacam itu wahai putri daripada as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi katakan, ini yang Allah beritakan adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang taat pada Allah, orang yang takwa. Dan inilah kondisi mereka. Setelah mereka kerjakan suatu pekerjaan, mereka hanya dilanda di hatinya apakah diterima atau tidak. Apa yang menjadi efeknya? Apa yang menjadi imbas daripada perasaan tersebut? Allah katakan di ayat berikutnya, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka, orang yang demikian, menjadi orang yang benar-benar berlomba di dalam al-khairat, dalam kebaikan.
Dalam setiap kebaikan mereka orang yang terdepan. Wahum lahas sabiqun. Mereka orang terdepan di setiap kebaikan. Coba kita perhatikan para ulama kita. Teliti sejarah hidup mereka. Mereka yang berjalan di jalannya Rasulullah. Bahkan di dalam perjalanan hidup mereka, kita tidak dapati kekurangan sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Seluruhnya indah, seluruhnya taat. Kenapa demikian? Mereka amat takut dengan apa yang mereka telah lakukan. Ini sifat pemenang. Sehingga kalau kita menang benar-benar di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang beridul fitr dengan tepat, maka kita akan menjadi orang-orang yang terdepan dalam setiap kebaikan, akan jadi orang yang paling jauh dari setiap keburukan, apapun keburukan itu. Dan apapun kebaikan, kita akan menjadi bagian dari kebaikan tersebut. Saya teringat apa yang dikatakan oleh guru kami ketika beliau mengajarkan ambil bagian dari setiap kebaikan. Beliau bilang, kalaulah ada semisal di dekat tempatmu ada pembangunan masjid misalkan, datangilah. Cari tahu apa yang bisa kamu bantu. Kalau dikatakan, kamu katakan kepada para panitia tersebut, biarlah saya bantu untuk memberikan sebuah gambar masjid. Dikatakan oleh pemilik, oleh panitia, oh kita sudah punya gambar masjid. Ya sudah, saya coba carikan atau saya berikan dana. Dana sudah cukup, kita tidak butuh bantuan dana lagi. Baiklah, saya mau bantu ketika kamu mulai penurunan barang-barang bangunan untuk masjid. Tidak perlu, tukang sudah ada. Baiklah, ketika mengecor nanti perlu orang banyak, saya mau bantu. Sudah banyak orang. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa kamu bantu di masjid tersebut. Apa kata guru-guru kita? Cari. Bahkan kalau kamu bisa, katakan kepada panitia tersebut, bolehkah ketika kalian akan pulang dengan alas kaki yang kotor tersebut, biarlah saya yang cucikan dulu alas kaki kalian, sehingga saya mampu membagikan sedikit kebaikan dan ikut serta dalam kebaikan ini. Lihat, kita diminta untuk berusaha agar kita mampu menjadi orang yang selalu berkecimpung dalam kebaikan dan jauh dari segala keburukan. Inilah pemenang di bulan Ramadan. Marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.